Baik, hari ini dengan tema seputar dakwah, ngopi sambil dakwah dengan teh telur, Masya Allah. teh telur tegak tali, masya Allah. Di ngobrol-ngobrol tentang keilmuan, ilmu pemuda dan perjuangan. Wih, agak dalam kaji Agak ini. dalam kaji. Ini beda antara pengajian dan kajian, ngaji dan pengajian. Di permasalahan ini tentang ilmu atau ilmu yang dikatakan ilmu itu kan luas. Ada ilmu yang diketahui, ada yang tidak diketahui. Ilmu laduni itu ya, maksudnya. Contoh, kita tahu cara membuat teh telur, itu namanya pengetahuan. Pengetahuan. Berarti sesuatu yang tidak kita ketahui di luar pengetahuan itu ilmu. Ada ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan ilmu pengetahuan. Nah, ada beda ilmu pengetahuan. Jadi kalau bicara pemuda, ilmu dan perjuangan. Jadi kalau berbicara pertama pemuda, asal katanya sabab, atau disebut juga dengan fata. Dia berbeda antara sabab dan fata. Secara harfiah ini berbeda. Karena ini kalau sabab dikatakan kepada pemuda yang beramal, ya maksar sabab, sababul yaum rijalul qad. Kalau fata mungkin lebih diutamakan kepada perjuangan. Wadih. Jadi seberapa jauh urgensi bahasa Arab ini terhadap mendalami ilmu agama. Karena orang kalau mendalami agama masih bahasa Arab. Jadi kalau ditanya seberapa jauh urgensinya, artinya seberapa jauh kepentingannya seorang itu untuk belajar bahasa Arab dalam mendalami agama, ya. Tentu sangat besar sekali. Kepentingan seorang thalabul ilmi. Yang pertama ada namanya maharatul kalam. Maharatul kalam, mahir dalam berkata, mengucapkannya. Kemudian maharatul kitabah, bukan hanya mengucapkan saja, tapi juga tahu tulisannya sekali, mahir dalam menuliskannya. Yang kedua. Yang ketiga maharatul qiraah, kemudian juga mampu membacanya. Artinya kita mengerti dengan ilmu alatnya, yaitu nahwu dan sharaf. Karena untuk membaca kitab yang berbahasa Arab itu, apalagi kitab-kitab turas, itu kitab-kitab yang tidak ada baris gitu. Artinya kita tidak bisa tahu, kita tahu barisnya, ini baris di atas, barisnya dhammah, ini bacanya bagaimana, itu kita tahu dengan ilmu alat, yaitu nahwu dan contoh yang ketiga. Contoh baris ujungnya di bawah, di atas, itu namanya nahwu. Kalau berkaitan dengan ujung baris ujung kalimat, itu pelajarannya nahwu. Tapi berkaitan dengan bagaimana bentuk kalimat ini, itu pelajarannya adalah sharaf. Artinya perubahan katanya, itu namanya dari daraba, yadribu, itu sharaf. Itu adalah pelajaran sharaf. Mana yang paling sulit? Kedua-duanya. Dalam hal ini nahwu dan sharaf itu, kalau dikatakan paling sulit, yang paling banyak kita harus belajar itu memang sharaf. Karena di sharaf itu pelajarannya perubahan kalimat di situ sangat banyak sekali. Berarti sharaf adalah, itu kalau ibarat ibu dan ayah, sharaf ibunya,
nahwu ayahnya. Ya, seperti itulah kira-kira. Jadi memang kita harus selalu mengulang pelajaran syaraf ini, karena memang pelajaran ilmu syaraf itu butuh kepada terus-menerus. Karena banyak sekali kalimat dalam bahasa Arab ini mungkin kita tidak mengetahui. Kita butuh kepada i'rab. Contoh i'rab. Nah, Tunggu dulu, ini baru 3, maharatul qiraah. maharatul qiraah. Kemudian yang terakhir adalah maharatu sima. Simak, mendengar. Artinya mahir dalam mendengarkan. Jadi bagaimana orang itu berbicara bahasa Arab, kita tahu apa maksud yang beliau yang dikatakan oleh saudara kita. Cuman di sini anak pengen kasih tahu beberapa hal. Ternyata ketika kita belajar bahasa Arab dari orang Indonesia itu sangat jauh berbeda ketika kita belajar bahasa Arab dari orang Arab sendiri. Kenapa berbeda? Karena Anda sudah belajar dengan orang Indonesia bagaimana belajar bahasa Arab. Lalu ketika belajar bersama orang Arab itu jauh bedanya. Bedanya di mana? Bedanya ketika belajar dengan orang Indonesia. Orang Indonesia mengucapkan bahasa Arabnya dengan lahjah Arabia. Namun terkadang-kadang ucapan lahjah Arabia itu tidak seperti ucapannya orang Arab sendiri. Ya. Tidak seperti ucapannya orang Arab. Kalau orang Arab mengucapkannya, itu kadang-kadang mereka menyingkat-nyingkat ucapan itu. Kadang-kadang mereka tidak memberikan baris. Gitu. Tidak memberikan baris di akhirnya. Bahkan kadang-kadang kita harus butuh teliti mendengarkan perkataan orang Arab tersebut baru kita bisa memahami. Karena saking banyaknya seringnya kita mendengar, maka akan mudah kita untuk memahami bahasa Arab langsung dari orang Arab. Nah, perbedaan lahjah itu kan tidak masalah. Yang penting kan orang yang berbicara paham maksudnya. Bukan bilang perbedaan lahjah, tapi maksudnya itu lebih mudah, artinya lebih mengena yang mana gitu kita belajar bahasa Arab. Apakah kita belajar di Indonesia atau ternyata selama sebenarnya ada kelebihan ada kekurangannya. Kita ternyata belajar langsung dengan orang Arab itu lebih sangat memudahkan kita untuk berusaha memahami bahasa Arab dan mengucapkan bahasa Arab. Kira-kira paling cepat orang yang pintar, cerdas, pandai bahasa Arab itu berapa tahun? Itu saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Karena saya tidak. Kalau Syekh berapa tahun? Kalau belajar bahasa Arab itu sampai sudah pandai baca kitab. Belajar baca kitab itu lama juga ya. Baca kitab itu sebenarnya kalau di pondok, kalau kita serius, ada yang praktisnya gitu. Ada yang 3 bulan bisa orang baca kitab. Ada yang 1 tahun. Kalau memang dia serius, insya Allah kalau Ustadz Firanda untuk membaca saja. Kalau Ustadz Firanda 1 tahun. Tidak lama untuk sekedar membaca saja, tapi untuk memahami kalimat-kalimat itu butuh murojaah, butuh terus-menerus mulazamah, mumarasah. Memang kita menggali banyak mufradat dari bahasa Arab. Jadi kalau untuk sekedar membaca, tapi kalau untuk mengucapkan, ini perbedaan antara orang yang belajar membaca dengan belajar mengucapkan itu berbahasa Arab itu sangat berbeda. Kalau orang belajar membaca, dia mendahulukan nahwu dan sharaf. Sedangkan orang yang belajar berbahasa Arab, dia tidak mendahulukan nahwu Arab, tapi mengucapkan saja dulu, mengalir saja dulu. Kalau dipikirkan nahwu Arabnya, maka akan terhentilah seorang untuk berbicara. Dia mikir dulu nahwu Arabnya gimana gitu. Minum dulu, minum. Bismillah. Wala ilmu indallah. Naam. Bismillah. Jadi gimana? Apa ya tadi? Berapa tahun? Ada yang 3 bulan. Iya, ada yang 3 bulan dan setahun itu untuk membaca. Tapi kalau untuk untuk berbicara itu tergantung sebenarnya seberapa sering kita untuk mengucapkannya, seberapa sering kita untuk berbicara dengan bahasa Arab. Jadi kalau Anda pribadi dulu sudah belajar bahasa Arab selama 2 tahun. Sebelumnya belajar di pondok selama sekian tahun. Jadi Durus Sulukah. 7 tahun belajar di pondok. Kitabnya Durus Sulukah. Belum, enggak. Kitab yang kami setelah 7 tahun di pondok itu belajar baca kitab.
kemudian di apa masuk ke Mahat bahasa Takhasus bahasa Arab itu selama 2 tahun kurang lebih 2 tahun itu belum bisa bahasa Arab. Berbicara bahasa Arab itu sangat terbata-bata dan sangat terbatas. Ya, mungkin boleh jadi karena kemampuan manusia masing-masing dia punya kelebihan dan kekurangan gitu kan. Namun ternyata ketika datang Syekh dari Arab baru beberapa minggu yang lalu beliau kembali lagi ke kampung halamannya di Saudi Arabia, tepatnya di Qasim. Beliau datang di sini, beliau ada kira-kira hampir 3 minggu, 3 pekan di sini, 3 pekan. Jadi selama 3 pekan itu kita berusaha, anak sendiri berusaha terus membiasakan diri dengan beliau, mendengarkan perkataan beliau. Jadi terbiasa dengan bahasa yang beliau ucapkan, sehingga kita pun dipancing untuk berbicara dengan beliau dengan bahasa. Kenapa? Karena tidak ada lagi bahasa yang bisa kita ucapkan. Betul bahasa Arab dengan beliau juga bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia apalagi. Iya, iya. Jadi kita harus berusaha bahasa Arab. Ketika ada sesuatu yang salah, maka anak selalu tanya sama beliau, apakah ini benar sahih perkataannya seperti ini, apakah sahih uslubnya betul seperti ini. Jaminan Nanti bertambah kepedean. artinya ketika kita sering memarosah, beliau pesankan kepada anak, sering-seringlah memarosah. Ternyata memarosah itulah yang membuat kita itu pandai dalam berbahasa. Memarasah Memarosah itu artinya mengucapkan bahasa Arab sehari-hari. bukan sekedar kita mengetahui saja, mendengar, tetapi kita ucapkan, kita ngomong dan berusaha bahasa. Misalnya ini kama katakanlah maka lugha bil lugha al arabiyyah iman idza laqina fi tariq nahnu natakallam bil lugha natakalam bil lughatil arabiyyah daiman waktu bil hatif aidan. Assalamualaikum kaifa haluk aina anta hada هذه الممارسة. الآن نشرب شاي بيضاء. نشرب شاي بيضاء يعني شاي بيضاء أنا نسميها شاي بيضاء يعني لا أدري في العرب ما اسم هذا يعني لا أدري. هذه ما شاء الله. ما شاء الله. Jadi kita berusaha. Ayuhawil lugatul. Nah, nuhawil kalimatan mufradatan litakallum bil lughah al arabiyyah lughah jayyidah. Lughah al-Quran, lughatu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamil. Oh, kasih mufradat terbanyak. Mufradat. Al-mufradat ta'ti bil kalam ya. Ta'ti bil kalam. Mufradat itu datangnya dengan kita mengucapkannya. Kalau ini mufradat itu kita hafal, dia akan hilang sendiri. Berarti kalau tidak diucapkan, mufradat itu kita udah tahu, tapi kalau tidak pernah diucapkan kita hilang. Berarti bahasa itu membiasakan. Nah, biasakan. Maka memarosah itu kan itu membiasakan. Membiasakan percaya diri. Percaya diri. Terus menerus. Jangan takut salah. Takut salah. Kalau takut salah, maka seorang dia nggak akan bisa maju. Kalau dia, saya nggak malas ngomong dengan Syekh misalnya, ketemu orang Arab itu nggak takut salah kalau ngomong. Orang Arab sendiri tidak ada masalah, dia tahu bahwasanya bahasa Arab ini laisat lughatuna. Bahasa itu bukan bahasa kita. Bahasa Arab itu bahasa orang-orang bahasa. Pertanyaannya, kalau orang-orang yang hafiz Quran, otomatis dia cepat itu pandai bahasa Arab. Nah, Al-Quran itu kan udah bahasa Arab. Ya, tapi tidak juga. Kalau dia tidak mempelajarinya, dia akan bisa bahasa Arab. Walaupun bahasa dia berbicara itu bisa. Kalau dia tidak belajar bahasa Arab, gimana dia mau memahami bahasa Arab? Tapi begini, kalau seandainya seorang yang sudah bisa bahasa Arab, dia menghafal Quran, maka lebih mudah bagi dia. Bukan sebaliknya, orang bisa orang menghafal Quran, apakah dia bahasa Arab? Enggak. Nanti orang yang bahasa Arab, orang yang pandai bahasa Arab akan lebih mudah dalam menghafal Quran. Dan lebih mudah memahami isi Al-Quran. Akan mudah memahami, mengartikan, memahami isi Al-Quran. Lebih mudah karena bantuan kemampuan bahasa yang dimiliki. Jadi untuk di Pariaman sudah berapa menit itu? Sudah ada 18 menit. Untuk 18 menit mana? Hazah. Untuk di Pariaman ada orang yang pandai keseluruhan, misal nahwu, saraf, makna, balaghah, mantik, bayan,
mungkin ada. Mungkin belum ada, tempat lain mungkin ada. Iya, mungkin belum ada. Makanya ya kita berusaha, kita kalau tidak ada di sini, tempat sini, kita berusaha karena sekarang kita sudah punya udah punya HP, teknologi sudah canggih. Tapi kita menggunakan teknologi sebisa mungkin untuk mencapai tujuan kita dalam berbahasa. Rujukan kitab di Rasulullah bainanya dek ada 3-4 nasalah di Rasulullah bainanya dek. Yang pernah Anda pelajari itu cuma Baina Yadek. Rasulullah belum pernah Anda pelajari. Kalau untuk berbahasa Arab, Baina Yadek itu udah cukup bagus untuk didalami ya. Dari mulai jilid 1, jilid 2-nya itu udah jilid 8. Itu sangat bagus sekali kalau memang kita bisa memahami itu saja dicukupkan, itu udah bagus bahasa kita. Makanya yang ada di Aceh itu yang Anda lupa nama tempatnya itu, beliau memang Darul Lughah ya, Darul Lughah ini itu bahasa Arab. Itu memakai metode Arabiah Baina Yadek. Cuman Arabiah Baina Yadek ini harus diajarkan oleh orang yang mengerti cara mengajarkannya. Kalau nak mengerti cara mengajarkannya, ya bingung juga mau bagaimana gitu kan. Ya waktu itu kami ada pelatihan dulu 3 hari untuk bagaimana cara mengajarkan Baina Yadek ini, diberikan gambaran secara umum gitu. Cuman seharusnya kita mempelajari itu memang runut gitu, dari awal kita pelajari dari orang yang bisa mengajarkan itu, lalu kita ajarkan pula kepada anak-anak murid kita dengan cara mereka, dengan cara mengajarkan tersebut, bukan dengan cara kita, tapi dengan cara yang sudah disiapkan oleh Arabiah Baina Yadek sendiri. Maksudnya dengan kitab Baina Yadek, dengan praktis itu, bagaimana seorang guru pun mampu memahami untuk mengajarkan metodenya. Ya. Karena bukan hanya sekedar tahu bukunya, tapi dia paham metode cara mengajarkan bukunya agar murid cepat mengerti. Kadang cara tarikatu ahamu minal maddah, cara lebih utama pada materi. Contoh gini, ada guru yang pandai, cerdas, bisa membuat murid bodoh menjadi hebat. Terkadang ada murid yang pandai, hebat, belum tentu bisa pintar, cerdas dari guru yang tidak hebat. Maksudnya murid yang bodoh pun kalau dapat guru yang cerdas akan jadi cerdas murid. Tapi gurunya yang lebih utama. Iya. Tapi bukan cerdas saja. Karena dalam masalah ilmu itu bukan kecerdasan memang utama juga. Kedua itu adalah metode dalam menyampaikannya. Kadang-kadang kalau kita punya kecerdasan tapi metodenya tidak pas, maka tidak akan sampai ilmu itu kepada anak didik, tidak akan sampai. Tapi kita butuh metode, walaupun pengetahuan kita sedikit, tapi metode kita bagus, metode kita pas, maka insya Allah masuk ke dalam hati anak-anak didik itu, apa yang kita ajarkan kepada mereka. Maka butuh metode, bukan hanya kecerdasan ya, tapi yang utama juga setelah kecerdasan itu adalah metode mengajar atau metode mentransfer ilmu kepada antara kepandaian berbicara dengan kepandaian membaca kitab itu sangat jauh berbeda. Yang paling cepat mungkin tapi anak punya teman, dia datang dari sekolah umum, tapi dia tidak pandai bahasa, tidak pernah belajar bahasa Arab, tidak pernah belajar nahwu dan sharh. Cuman dia adalah orang yang sangat rajin ketika berada di takhasus. Kami takhasus dulu bahasa Arab. Dia sangat rajin. Kemana-mana dia bawa selalu buku. Kemana-mana dia bawa buku. Pelajaran yang dipelajari, misalnya hari itu, pasti dia ulang. Terus. Kami semuanya misal kita main futsal gitu kan, pasti dia bawa buku satu. Ketika misalnya gantian gitu kan, istirahat, dia buka buku itu, dia baca. Dia buku tersebut. Jadi kemana-mana dia bawa buku satu, dia nggak pernah pergi tanpa buku, nggak pernah. Pergi tanpa buku, dia selalu membawa buku satu. Jadi padahal ini dia adalah orang yang datang dari umum ya. Cuman kemampuan bahasa Arab dia itu sangat baik sekali. Dan ternyata orang kalau sudah mampu dia berbahasa Arab, itu lebih mudah dia dalam membaca kitab. Lebih mudah dia dalam membaca kitab. Walaupun membaca kitab keras gitu. Walaupun memang butuh juga kepada ilmu nahwu dan sharh.
Tapi itu memudahkan dia membaca. Kepandaian dia dalam bahasa Arab itu sangat memudahkan dia dalam membaca kita. Mungkin dalam Ini yang Anda ketahui. dalam memahami agama mungkin contohnya seperti ini. Misal innama yaksallah min ibadihil ulama. Kalau orang yang mengerti innama yaksallahu atau innama yaksallaha, maka akan berbeda artinya. Ya, betul. Innama yaksallahu, Allah yang takut. Kalau innama yaksallaha min ibadihil ulama, ulamanya yang takut. Itu Sahih. sahih. Artinya seorang kalau dia tahu dengan nahu, jadi tidak akan salah mengerti baris di situ. Baris. Jadi sama kayak Tapi itu butuh latihan. Bukan hanya sekedar pengetahuan. Kita baca kitab, misalnya kita udah tahu nahu. Tapi itu kalau nggak dilatih juga nggak bisa. Kita harus baca kitab berulang-ulang, kita baca ulang lagi. Bukan hanya satu kitab kita baca kitab yang lain, nanti kita ulang merujaah lagi supaya kemampuan kita itu apa nih? Berarti kira-kira teori berapa persen dari 100? Ada 5%, selebihnya praktek atau 10? Itu kurang tahu juga persennya berapa. Tapi menurut Ana teori itu penting, tapi praktik jauh lebih penting. Lebih banyak. Praktik jauh lebih penting. Soalnya seorang dia tahu teori tapi nggak pernah dipraktikkan, teorinya akan hilang. Sama seperti kita belajar bahasa Arab. Kita tahu mufradat. Doang di catatan itu mufrad udah banyak. Catatan kita mufrad udah banyak. Tapi tidak pernah diucapkan. Apa guna catatan itu? Ucapkanlah. Ucapkan sehingga dia lengket. Kalau tidak pernah diucapkan dia nggak akan lengket. Kita cari lagi, kita lihat lagi nanti. Oh, ini apa dari bahasa Arabnya? Ini bahasa. Kita buka terus. Tapi kalau dia diucapkan dia akan lengket. Satu demi satu dia akan terus menerus lengket, akan bertambah terus. Butuh effort. Kita tidak bisa mengandalkan. Ada orang bilang seperti air mengalir saja, tidak bisa. Nggak bisa. Kita harus ada usaha, ada ikhtiar kita untuk melakukan itu. Karena faiza azamta tawakkal Allah. Maksudnya azamta itu ini gimana? Bukan sekedar tawakal saja. Azamta itu artinya kalau azammu sudah kuat. Azam itu maksudnya azam itu adalah sebuah kemauan yang kuat disertai dengan perbuatan. Kemauan disertai dengan perbuatan. Dan memang kita lakukan. Hasilnya nanti serahkan fal tawakkal Allah, maka tawakal kepada Allah. Hasil nanti Allah yang kasih. Jadi pengaruh kecerdasan itu kan beda-beda. Ada kecerdasan bahasa, kecerdasan apalagi kecerdasan kinestetik dan lain-lain. Mungkin memang orang yang pandai bahasa, ada yang cepat pandai, ada yang lambat, mungkin berbeda terhadap kecerdasan. Iya, bisa jadi. Itu mempengaruhi. Yang ahli bahasa. Tapi yang jelas kalau kita mau bahasa apapun yang kita pengen pelajari, jelas harus diucapkan. Dan bukan hanya jadi pengetahuan. Dan berguru. Mungkin untuk rujukan untuk di Pariaman yang ingin belajar bahasa Arab, sama ada mungkin Ustaz Arifudin. Ya, salah satunya. Anda lihat beliau Masya Allah dalam belajar bahasa Arab. Ya, di antara guru-guru yang bisa mengajarkan bahasa Arab. Kemudian ada Ustaz Habibi juga. Ya. Banyak yang mau belajar cepat pandai, banyak tempat. Bisa dengan Ustaz Kaisar. Anda belum lagi. Belum bisa. Masih proses belajar. Masih. Jadi Syekh Khalid pernah bilang bahwasanya bahasa Arab itu luas. Untuk belajar tentang bahasa Arab ini nggak akan ada habisnya. Mempelajari bahasa Arab itu nggak akan ada habisnya. Karena bahasa Arab itu bahasa yang sangat luas sekali. Maknanya mutanawwir, bermacam-macam. Cabang ilmunya pun beragam. Ada ilmu balaghahnya, ada ilmu mantiknya. Ini cabang-cabang ilmu bahasa Arab. Jadi kalau kita habiskan seluruh umur untuk belum selesai. Cuman ada orang ilmunya melebihi umurnya. Ya, ada. Itu siapa? Imam An-Nawawi. Imam Nawawi rahimahullah. Itu mungkin ada dua kemungkinan. Pertama,
may yuridillahu bi khaira yufaqihu fiddin. Nah, Allah pahamkan. Mungkin yang kedua ada karena azamnya, Iya, usaha kita kesalehan. solehannya betul. Jadi Sehingga kalau kita baca kitab beliau, rasa-rasanya belum habis umur kita ini untuk membaca kitab beliau. jadi mungkin antara bahasa Arab ini harus dipelajari, wajib Bagi setiap penuntut ilmu. penuntut ilmu, apalagi Jadi pemuda. jangan Anda pesankan bagi orang-orang. Ada sebagian orang berdebat di sana sini, diskusi di sana sini di Facebook segala macam, Tidak di paham media bahasa Arab. sosial, tapi tidak tahu bahasa Arab. Jadi ibaratnya seperti tong kosong nyaring bunyinya gitu. Nggak tahu apa-apa dengan bahasa Arab, ilmu agama masih minim, tapi sibuk dengan diskusi, dengan perdebatan yang kadang-kadang, dan dia nggak tahu isinya perdebatan tersebut. Jadi ada juga orang yang gini, orang yang masih suka berdebat, berarti ilmunya belum sampai ke puncak, ke makamnya. Contoh gini, orang hanya berkata saja, memberikan tentang sesuatu sampai orang paham. Nggak perlu berdebat. Dia ibarat air sudah penuh melimpah. Kira-kira begitu. Istilahnya nggak perlu berdebat. Dia hanya membuat tulisan. Kemudian dengan membaca tulisannya orang mengangguk-angguk. Jadi kita heran di negara kita ini sebenarnya ada satu yang tidak bisa yang tidak bisa seperti kalau kedokteran kan, misal ilmu kedokteran tidak ada yang boleh bicara kecuali memang ahlinya itu seorang dokter yang mereka mereka belajar. Jadi bicara kesehatan ya harus dokter. Tapi ini kalau bicara agama kadang-kadang orang tidak belajar pun ngomong agama. Ini dia nggak belajar apa-apa, dia nggak belajar bahasa Arab, dia tidak tahu kitab. Jadi bicara masalah agama. Ini yang hari ini kita lihat begitu banyak orang bicara, terlalu gampang bicara masalah agama. Terus kalau bicara masalah agama, dia belajar dulu. Dia belajar, dia tahu bahasa Arab, dia tahu bahasa kitab. Kalau enggak usah ngomong. Berarti Nggak usah bicara tentang agama ini, apalagi masalah hukum gitu kan. Ya, kalau dakwah ya silakan. Tapi bicara perdebatan sana sini, ikut dalam komentar-komentar tersebut tanpa pernah mempelajarinya. Berarti ini apalagi sekarang kita lihat pemuda. Ajib. Pemuda sekarang tidak begitu mementingkan ilmu. Ya. Dia lebih kepada huru hara. Dia sangka masa depan cerah, ilmu yang penting. Kita lihat juga sebagian pemuda yang bersemangat dalam dakwah, tapi tidak bersemangat dalam menimba ilmu. Ini juga bermasalah nanti. Harusnya dakwah juga butuh kepada ilmu. Maka belajar bagaimana agama ini supaya kita menyampaikan agama itu memang benar, jangan menyampaikan atas dasar asumsi kita saja, tapi menyampaikan memang wasiat-wasiat dari Nabi kita Muhammad SAW. Kita tahu itu kita dapat dari belajar. Insyaallah sanwasil fima ba'd insyaallah. Insyaallah Fi makanin jamil mungkin makanun akhar insyaallah taala. لو وجدنا مكان جميل إن شاء الله سنواصل. Hakikatan ad-da'wah ilallah. Ad-da'wah ilallah. Ud'u ila sabili bil hikmah wal mu'izah. Ad-da'wah bil YouTube, dakwah daiman fil waktu. Lakin ad-dakwah tahtaju ila al-ulum syar'iyyah. Ad-dakwah tahtaju ila ulum syar'iyyah. Laisa bil bukan hanya sekedar haza laziz insyaallah. Jidan. طيب نختتم في هذا الفيديو.